Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para alim, para ulama, para yai, asatidzah yang selalu kita hormati dan cintai, dan seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Qur'an rahimahumullah di Masjid Al-Ikhlas, seluruh tamir dan seluruh rawuh dan seneng kemauan sangat juga streaming. Pertama, ibu yang saya hormati, tidak lupa saling mengingatkan, terus bersyukur pada Allah dengan sepenuh jiwa raga. Nikmat Allah apapun, nikmat Allah, takdir Allah apapun selalu terbaik buat hambanya. Ini harus menjadi catatan yang paling penting dalam kehidupan ini. Lagi-lagi saya memulai karena lama tidak bertemu. Saya mengingatkan ulang materi saya itu serial bekal. Saya kemarin ada clear sebenarnya apa yang dengan panitia, tapi ada samanya. Serial ya kalau saya bekal menjadi wanita setia di akhir zaman. Jadi bukan wanita solehah, tapi wanita setia. Kalau wanita solehah, insya Allah para asatidzah yang menyampaikan tiap Rabu luar biasa dan memberikan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Dan saya menyela-nyelai di antara sekian ustadz itu satu kondisi atau materi yang lagi-lagi berharap ini bagian dari sampaikan ilmu dengan menjadi bagian ciri khas orang yang masuk surga dari pintu manapun itu. Masih ingat ya? Kita ulangi lagi dari hadis Tirmizi dan Nasai itu. Saya ulangi lagi karena kapasitas saya bukan seorang ustaz, lebih ke motivasi. Mohon dimaklumi kalau nanti tidak banyak ngajinya tapi ada nyanyinya. Mohon dimaklumi ya. Hadis yang sangat terkenal, jadi bagian penting dari kaum perempuan adalah idza mar'atu sholata khamsaha. Ketika seorang istri itu sholat 5 waktu, wa sholat sahruha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, mampu menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat pada suami, dikatakan pada mereka para istri yang memiliki 4 kriteria ini masuklah surga dari pintu manapun yang diinginkan. Ini luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, tidak kaleng-kaleng. Pemberian dari Allah kepada seorang istri yang memiliki 4 kriteria ini. Nah, 4 ini yang jadi pegangan keluarga besar Majelis Ta'lim Qur'an. Saya pribadi secara materi menekankan kepada yang mohon maaf yang ketiga dan keempat. Tentu tidak mengabaikan yang satu kedua, tapi ini sedang jadi banyak pembahasan di Majelis Ta'lim. Karena konteks kekiniannya adalah bumi tidak semakin muda tapi semakin menua, termasuk usia. Laras ya. Jadi lek jari guyonan itu lebih kepala 5 kata terus gak mikir sakit hati, sakit boyok. Caranya piye wis gak mikir wong liya numpak Mercy apa numpak BMW, numpak Alphard, gak terlalu mikir. Sing dipikir ya apa iki carane awak iki selamat, keluarga itu Tuhanku saku wa ahlikum nar. Terus nggih. Mohon izin lagi-lagi, saya tidak bicara batas usia. Nanti kalau bicara kepala 5 ke atas kok masih tersulit kepentingan duniawi yang terlalu mendominasi, hati-hati ibu, ada yang masih error dalam perjalanan iman. Mohon maaf ya, ini agak keras saya menyampaikan karena saya ngomong dewi ya setengah abad lebih, jadi saya dipikir ya sesuatu yang pasti yang namanya mati. Terus apa terus? Mati tak bisa mungkin kau hindari, ajalmu pasti menghampiri. Terus gitu. Artinya juga semati, maka nanti kedepannya kalau materi-materi sampaikan entah di sini, di sana, dimanapun,
konteksnya adalah agar hidup kita semakin berkah. Kata beliau Ustaz Nawawi, yang disebut berkah itu menyitir dari hadis Nabi, berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti keberkahan umur itu dihitung saat bertambahnya umur, kebaikan juga semakin bertambah. Itu ukurannya berkah tidaknya umur. Oleh karena itu ibu-ibu, bab saya rebut 3 itu tadi ya. Bagian rebut 3 kalau nggak salah. Kedua, ini rebut 2 sekarang. Loh, maksud sih? Iya lah. Oh iya. Di rebut 2 bagian saya ulang yang serial bekal menjadi wanita setia di akhir zaman. Saya ulangi, pertemuan pertama kali saya sampaikan yang disebut setia ini adalah satu, setia kepada agama, jadi Allah, Rasul, dan Al-Islam. Kedua, setia kepada keluarga. Yang ketiga adalah setia kepada dakwah. Nah, kesetiaan ini penting karena sesuatu yang setia itu menunjukkan bahwa dia memang cinta, dan cinta itu muncul karena ada kenyamanan di sana. Makanya kalau kata Ustaz Hendri itu, saya nggak berani berfatwa sendiri ya, selalu saya sampaikan pendapat para ulama saja. Yang disebut mawaddah kan sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah sayang itu bukan berarti mawaddah itu denganmu aku bahagia, bukan. Tanpamu aku tidak bisa bahagia, itu mawaddah. Jadi bukan denganmu saja tapi tanpamu. Nah, berarti orang yang punya itu adalah Allah. Kalau kita tanpa Allah, itu adalah kegelisahan yang luar biasa. Disinilah maknanya kenapa Allah menyampaikan surat waktu itu ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu adalah orang yang disebut Allah itu berzikir pada Allah, hatinya menjadi tenang. Diulangi kisah Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ibu yang saya hormati, hari ini guncangan hati yang dari kata qaubun yang bolak-balik semakin guncangannya. Hati yang mestinya ada itminan, ketenangan, atau orang sering bilang sakinatul qulub, ketenangan hati, itu provokasinya luar biasa. Lebih, bukan hanya lebih banyak atau lebih besar, lebih variatif, lebih kreatif untuk menjadi godaan. Panjenengan harus ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak akan terjadi kiamat ketika Dajjal turun itu membolak-balikkan kondisi. Fakta dibolak-balikkan, yang baik malah itu elek, sengelek malah itu api. Bahasanya Kanjeng Nabi, api jadi air, air jadi api. Pertanyaannya, apakah kondisi itu setidaknya sudah mulai terasa itu? Sesuatu yang dulu pakai zamannya yang kepala 5 ke atas pasti tahu ini ya, Kiai Zainuddin MZ. Dan jangan masih ingat ya, dari MZ putra berapa? Oke, Rakil, bagus. Baru ini kan Zainuddin MA, Zainuddin MB, Zainuddin MC. Yang lain, yang berikutan ya. Kata Zainuddin MZ, terkenalah kalimat tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan jadi tontonan. Kalau pakai bahasanya Kanjeng Nabi, Islam datang dalam keadaan baru asing, itulah disebut generasi berubah. Nanti Islam di akhir zaman juga akan dianggap asing. Jadi Islam waktu datang di zaman Nabi itu dianggap asing. Bagaimana tidak asing saat perzinahan biasa, perselingkuhan biasa, pembunuh biasa, bahkan anak lain kelihatan perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, membunuh biasa, pokoknya yang culas-culas, tahu bilang misalnya rusak-rusak biasa. Tiba-tiba ada ajaran jangan berzina, jangan mencuri, Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu tidak kelihatan, bla 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 bla, kan asing, dikucilkan, suatu yang tontonan jadi tontonan di Korea, bahkan seluruh dunia. Nah, hari ini kondisi itu terjadi apa kita ibu? Yang mestinya tontonan besok ya, alhamdulillah. Kita tahu untuk mengetahui bukan diikuti. Apalagi saya banyak dakwah di kalangan anak muda, harus tahu yang lebih niat ya. Jika hari ini tidak bisa, mungkin minggu depan. Kalau minggu depan tidak bisa, mungkin bulan depan. Katanya begitu
jenengan besok. Saya ulangi, itu kan tuturan jadi tonton. Nah sekarang maksud saya, semakin kekinian dunia semakin tidak baik-baik saja dalam konteks keimanan. Tapi percayalah dulu, ini penting. Daunnya Gus Bah itu perlu jadi catatan. Tapi apapun, kebenaran itu mutlak. Dia tidak peduli kondisi, tidak peduli situasi, tidak peduli orang-orang. Maka kalau cara berpikirnya tentang kebenaran itu sendiri bukan lingkungan suasana, kita akan lebih mudah tenang. Makanya dikatakan dalam Quran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, janganlah ragu-ragu. Kenapa kita ragu-ragu? Sering melihat umat Islamnya bukan pada Islamnya. Makanya banyak yang mengatakan kalau Anda melihat umat Islam akan banyak kecewa. Mengaku beragama Islam bisa jadi, saya juga ini ya, perilakunya jauh dari ajaran Islam. Maka konteks kebenarannya bukan pada umat Islamnya, tapi pada kebenaran itu sendiri yang datang dari Tuhan. Beliau agak keras mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mohon maaf bahasa beliau. Yang bilang itu seorang pelacur, kita nggak boleh nolak. Karena 1 tambah 1 memang 2. Yang ngomong seorang ustaz sekalipun ahli matematika, dia mengatakan 1 tambah 1 8. Kita ngomong normal, kita akan harus berani menyalahkan karena kebenarannya bukan pada sang pembicaranya, siapa yang ngomong, tapi pada isi pembicaranya itu. Bisa dibangun itu. Itulah sering disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kalau mau wajah, bahwa lihatlah apa yang dibicarakan bukan siapa yang bicara. Karena jadi berat kalau mau pada siapa yang bicara. Fanatik. Orang kalau udah cinta, keburukan akan tampak jadi kebaikan. Tapi kalau orang udah benci, kebaikan pun akan jadi keburukan. Benci itu neraka, serius. Orang hidup dengan benci itu neraka. Geng kodong hijau diloni, alam bin Fataya. Sesuk ganti biru diloni, alam bin Ketasian. Sesuk gaya putih, alam dua putih. Bangga kodong ngopek, bangga salah, karena benci. Nah oleh karena itu kita perlu membekali diri bagaimana agar tetap setia kepada kebenaran itu bukan hanya pada orang-orang yang membawa kebenaran. Karena kalau kita nanti setia hanya pada orang yang membawa kebenaran, akan banyak kecewa saat orang yang membawa kebenaran itu dalam keadaan luluh lantak. Mungkin terjadi. Bisa kayak buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Bisa kayak buruk semakin buruk, yang baik semakin baik. Kita akan menjadi, insya Allah pengennya orang baik menjadi semakin baik. Mohon maaf nih, dosakah yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang. Saya kok suka sekali dengan saya ini, serius saya suka. Dalam konteks bukan fikih ya, kita bicara dosakah yang dia kerjakan, kan hukum alam ini. Ya dosa pasti, kalau mau bikin siapa bilang gak dosa itu pasti. Siapa pun udah ngecek larang apalagi mengagama. Tapi seperti ini bukan konteks itu yang kita akan bahas. Dia ada dosa begitu karena ada yang tidak suci datang ke sana. Kalau dua-duanya, kalau yang ini tidak, yang datang itu tidak ada. Paling tidak pas gak payu kan dia tidak melakukan suatu kejahatan. Biar pahami? Itu kalau Gus Bah bilang, pokoknya turunnya wong iman pamit berpahala. Minimal kayak turun gak maksiat. Karena mulai itu ketelah aku kita mikir normal. Nah hari ini yang coba kita bahas di beberapa bekal menjadi wanita setia di akhir zaman. Saya ulangi, yang pertama ini penting karena godaan semakin variatif, apalagi kalau panjenengan aktif di dunia ini akan semakin berat karena yang FYP rata-rata besok FYP atau sebut for your page. Jadi kita akan melihat algoritma yang keluar di TikTok, di Reel, di YouTube, short video dan seterusnya. Itu tentu rata-rata mereka yang secara umum digemari. Maka yang keluar itu, banyak yang kaget ya kalau iklannya keluar di Facebook dan sebagainya. Padahal kita ngomong dengan pasangan, ya tukang kecap ya. Kadang-kadang di Facebook tiba-tiba mau iklan kecap. Kita kok bisa itu teknologi, hati-hati ini. Kita dunia dalam kondisi yang mengerikan. Padahal aku orang tuku sepatu loh, pengen lo gambarnya sepatu. Lah kok metu kok digone beranda itu sepatu, ngerti nggih? Sebenarnya untuk ngecek bagaimana anak-anak kita bermain berselancar searching di dunia media sosial itu mudah sekali.
saya sarankan suatu saat entah ente rumah atau di mana-mana sekali waktu ngundang, nah, betul ya, bukan ustadz, ngundang ahli IT yang terkait dengan dunia itu, sehingga kita di keluarga itu bisa membackup. Jangan selalu mengadakan insting. Seorang ibu itu tidak bisa dibohongi. Dunia berbeda guys. Perasaan mungkin iya, tapi perasaannya apakah sama dengan ibu-ibu kita yang masih murni? Saya tidak merendahkan orang tertentu ya. Banyak guyonan soal kamu terkait pengelangan nesane. Jari ini suksesnya karena 2 perempuan. Tapi berantakannya karena 2 perempuan. Pas dicili, rapi, seneni ya gue. Barang gue rapi, seneni ya bojone. Kepandang soalnya. Itu paling juga saya. Baik. Ini kondisi kan gonjang ganjing. Maka dari situ kita sarankan bekal ini buat apa bekalnya? Panjenengan cek lagi ini jawabannya kayak Allah SWT apa ini ya yang watasawwatu fa inna khairu zati taqwa. Ini pegangan pertama bahwa dicatat baik-baik. Sebenarnya ayatnya bicara masalah haji. Ya, sebagai saudara kita ada sudah berangkat ya haji ya. Ini bicara masalah haji dan sama Allah diberikan satu informasi bekal yang jauh ke sana itu bekal terbaiknya adalah takwa. Watasawwatu, berbekalah kamu. Dan bekal yang terbaik itu ternyata harta pasti, oleh-oleh pasti, geleni itu pasti. Kalau ibu kan jadi bikin ada peniti, logo fresh care, logo geleni itu datanya gitu mau pergi, gitu. Bawa apa logo web, bones. Gua rasanya punya WA tuh, itu kalau cara berpikirnya bapak sih kalau ibu tuh lengkap rasanya kayak limo, ini setelah ini sebenarnya, gitu bang deh. Saya tuh ada rutinan kemah bro di organisasi saya tuh setiap tahun 3 hari di gunung, di puncak biasanya. Itu kan yang dibawa detail, tasnya harus yang besar. Itu justru yang menyiapkan itu perempuan. Kita laki-laki kawan anak saja. Nah, maksud saya orang nggak berbekal itu nggak mungkin. Kata William Shakespeare, siapa yang naik panggung tanpa persiapan, bersiaplah turun panggung dengan penuh kehinaan. Apapun kalau tidak ada bekal persiapan, gagal total. Maka kata Allah, kalau perjalanan ini panjang, bukan hanya sekedar di sini, tapi di sana, khalidina fiha abada. Maka bekalnya kan sudah cukup. Ternyata bekal itu yang dimasuki Allah adalah takwa. Kenapa kok takwa? Mohon maaf, segala sesuatu tanpa di cover oleh takwa, del duel pasti. Laras ya. Duel, wah, kalau nggak ada takwanya, jenengan pasti bisa mengira-ngira kemana uang itu akan keluar. Dia punya semangat bekerja, tapi tidak punya bekal takwa, bisa-bisa nggak ngerti halal haram, pokoknya oleh cuan. Yang itu mendominasi di media sosial, sampai ada istilah cuan yang mau kuasa. Karena apa-apa harus jadi cuan, apa-apa cuan. Mau jadi harus saya sampaikan. Dan di sini orang, mohon maaf lagi, jenengan medsos selebgram gitu. Selebgram itu apa sih Bapak? Atau tiktoker atau youtuber yang gajinya besar-besar, 1 bulan bisa 60-70 juta. Tapi mohon maaf, rata-rata kan jualan body, pamer body, aurat yang mestinya ditutupi, ini malah ditampak-tampakkan. Dan yang mengerikan, yang like lebih banyak daripada yang posting tentang kebaikan. Bahkan kalau berselancar begitu dan di skip dari ngaji ini cukup betulnya tangannya di Cina seret bantu kan ya. Begitu selain itu mandek di sini, begitu ada lumayan kurang seret tapi itu wong itu wong lawas lawas. Ibu bisa mati, saya ulang lagi. Jadi di sini akhirnya kita bisa melihat bagaimana ketika sesuatu keindahan, mohon maaf, dirinya, apakah tubuhnya, apakah hartanya, apakah wajahnya, tapi buatan yang takwanya, maka segala yang dia punya bukan memberikan kemanfaatan, malah dengan kehancuran, kemudaratan. Tapi masalahnya mereka tidak sadar. Di surat Al-Baqarah awal-awal sudah disampaikan Allah, sesungguhnya mereka mengatakan aku membuat perbaikan, tapi kata Allah mereka membuat kerusakan, tapi mereka itu tidak sadar. Bisa dipahami Ibu? Jadi di sini
pentingnya kenapa bekal jadi wanita di akhir zaman. Ya jadi bukan wanita saja, semuanya ya. Itu bekal yang pertama adalah takwa. Panjenengan tanya pada putranya laki-laki atau bapak, ketika Jumatan, rukun khutbah Jumat itu harus ada menurut takwa. Karena kadang dianggap formalitas sehingga begitu dilewes semua. Kenapa? Karena saking pentingnya takwa sampai dijadikan rukun khutbah Jumat. Jadi kalau ada khotib naik mimbar gak ada seruan takwanya, itu dalam mazhab Syafi'i khususnya dianggap batal. Karena itu menjadi rukun khutbah. Kenapa sampai begitu, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena memang betapa pentingnya takwa. Jadi bekal yang tidak boleh kita tinggalkan dan terus diperbarui, bahkan diperbanyak namanya takwa. Maka pertemuan Rebo 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya di majelis taklim manapun, intinya itu sebenarnya adalah mempertebal, memperkuat takwa. Ini pertama dulu. Terus yang kedua, bagaimana bekal kita yang terbaik ini tidak bisa dipungkiri lagi, selalu bersama dengan orang-orang takwa. Ini kata Nabi itu, fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu itu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, yang kamu kagumi, yang kamu teladani, yang kamu wow gitu bahasanya sekarang itu. Karena kalau dia sudah mengagumi seseorang, pikirannya, ngomongnya, idenya, kalau api numpani. Kemudian yang paling parah lagi, setelah dia sudah mengidolai seseorang itu, dia mengabaikan pendapat orang lain, apalagi kalau kita ambil unsur politik. Bisa dipahami maksud saya itu, sehingga nanti sudah tidak bisa bikin netral. Makanya dalam ajaran kita, siapakah yang paling layak dan paling harus diikuti, yang dari pusat dari segala kebaikan? Tentu saja laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aslinya kan? Coba jangan ke surat apa ini? Al-Qur'an. Masih bisa jawab ya? Masih ingat ya jawabannya? Sering kan dengar ayat ini? Al-Anbiya 21. Jadi kata Allah itu, untuk menjadi bahasanya itu bahwa ini patokan, ini benar masalah oleh Allah, budal poka, segala keputusan itu pertimbangannya adalah Allah. Pasti ya, nomor satu sudah saya sampaikan ya. Terus Allah memberikan kebenaran lewat contoh kehidupan sehari sedang kan dengan Nabi. Ini logika segalanya dulu. Jadi bekal kita tidak boleh lepas. Yang kedua adalah setelah pertama takwa. Cara takwa yang baik itu adalah seperti diajarkan kanjeng Nabi. Baru-baru ini kan lagi rame Mbak Selin login ya. Besok ya. Siapa lengkapnya? Jenengan masalahnya kan bahasanya login kalau ketika dia mulai menutup aurat, kemudian dia diundang di berbagai tempat, ya saya harus mengetahui apa yang disampaikan. Yang saya malah tidak bisa berpikir sejauh itu malah pernyataannya disampaikan ulang oleh seorang TikToker yang saya unggah lagi di Facebook saya saat ini. Saya terkesan kata-kata Ustaz. Jadi waktu di bumi begini itu kita tuh minta tolong kepada siapapun masih bisa ngelak gitu, selama masih hidup pengen rujak, obat rujak, bahkan sekarang ada semuanya online, nggak klik, ada kiris dan sebagainya, semuanya bisa. Suami panggil, istri panggil, semua masih bisa. Minta tolong ini ngurus KTP, ngurus ini, semuanya masih bisa. Tapi begitu di alam barzah, ketika dunia sudah berakhir, mangzalati yasfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada syafaat pertolongan kecuali seizinnya. Dan ternyata ketika sudah selesai kehidupan ini, tidak ada satupun yang akan saling membantu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi masing-masing diri itu ngurusi awake dhewe. Bisa jadi suami istri bermusuhan dan sebagainya, orang tua dan anak bermusuhan, antar anak bermusuhan, atau antar sahabat sendiri awake dhewe. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan tentu cuma tiga. Nah, ini yang ketiga. Bekalnya ketiga, Bu. Pertama kan takwa. Kedua dari kanjeng Nabi. Nanti khusus bab kesetiaan yang terakhir. Yang ketiga, ini bekalnya yang tidak boleh kita berhenti. Sering kita sampaikan, Bani Adam pasti semuanya meninggal, terputus amalnya. Ini Ustaz Nawawi sering menyampaikan kan kalau di sini ya, atau Ustaz yang lain.
Terputus amal itu maksudnya apa, Bu? Lepon meninggal kan nggak bisa beramal, itu maksudnya ya. Terputus amalnya, tapi yang punya celengan investasi 3 ini yang luar biasa. Maka kebutuhan primer kita itu bukan sandang papan pangan, itu kata Abraham Maslow. Tapi kebutuhan primer kita kayak muslim itu mestinya satu, sedekahun jariyah, al-ilmu nafa'ubi, walidun soleh, bukan walid Malaysia ya, walidun soleh ya Allah. Jadi pertama sedekah jariyah, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan yang ketiga punya putra wayah yang bukan hanya sekedar soleh, ya Allah mendoakan kepada Allah SWT terhadap orang tuanya. Jadi ini ibu yang hormati, keluarga besar Majelis Taklim Kurma, bekal yang terus-menerus diperbarui, diperbanyak. Saya ulangi, takwa, perinciannya para ustaz menjelaskan. Kedua, selalu derek-derek kehidupan seperti kanjeng Nabi dengan segala penjelasannya. Nanti para alim ulama, para ustaz juga menjelaskan setiap materinya. Dan yang ketiga ini, yang jadi kebutuhan primer tidak boleh tidak diperbanyak. Mergo nanti di alam bahasa dan seterusnya, 3 ini yang menemani kita. Ibu yang saya hormati, saat terkenalnya kita, apa penyakit apa itu sekarang? NPD itu, narsisme itu. lagi populernya. Itu saya bahas di Majelis Taklim di Pare di Jumat itu ya. Bahaya penyakit narsisme. Narsistik itu ya sebenarnya bukan apa jenisnya selfie terus upload media sosial, tidak terlalu narsis yang begitu. Justru narsis itu yang paling berat itu adalah bahasanya agama itu sombong, takabur, ingin diistimewakan. Panik kayak sopo aja dari wis. Panik kok kesannya panik aku gini sih nyopo ya, ini lo sombong. Ini ada, kalau punya perasaan begitu hati-hati. Ini ada bahaya. Makanya pesannya Gus Bab pada istrinya bagus. Yang windai. Suatu saat aku kan jatuh. Karena jatuh itu umum sama sekali gayanya jeblas. Orang mau aku malah seneng, gak repot. Ini aku malah repot di kompon umum. Juga kayak ekstrim juga. Saya disuruh haji sama umroh jadi begitu gak pernah mau. Lah aku dikongkoni mau aku. Ini model beliau kan begitu. Kalau jadi mutawif itu kan diatur-atur, suruh mengelola jamaah. Oh itu bukan saya itu model beliau. Ya artinya saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita nanti akan sendiri-sendiri. Maka 3 amal ini, sedekah jariyah, ilmu manfaat, punya putra wayang soleh-solehnya untuk mendoakannya. Ibaratnya, ilustrasinya, yang sering ketemu saya sering saya sampaikan. Sing 3-4 orang tua ngobrol dulu, masih ingat ya? Sore-sore ngobrol, musuh-musuh pun ini mau pensiunan. Sing diomongnya gak jauh-jauh, mesti masalah boyok. Kayak mau sepuh-sepuh, kan ya? Jauh dari lo. Pas ngobrol enak-enaknya gitu, tiba-tiba ada kurir. Paket, masih ingat ya ini penjelasan tentang saya? Paket, nonton tau? Orang tua A dapat paket. 5 menit berikutnya orang tua B, orang tua C. Nah orang tua D malah gak dapat kiriman paket. Menurut jenengan, langsung apa buat? Pas bulan depan ngobrol lagi ketemu ini pas ngobrol lah ada kiriman paket lagi. Orang tua A, B, C, orang tua D tidak dapat kiriman paket. Kira-kira bagaimana perasaannya? Langsung sedih dan sebagainya. Di alam bahasa yang nanti kita tunggu itu adalah cuma kiriman paket. Ini bahasa saya loh ya. Nanti sedekah jariyah ini bermanfaat dan orang tua anak yang mendoakan kedua orang tuanya itu jadi paket. Dalam kitab Ahmadul Adabul Mufrad sudah dijelaskan Bukhari Muslim itu orang tua banyak meningkat mulia dengan cahaya yang tinggi. Karena dia sendiri nanya, aku nyampo nih, anakmu mengerjakan amalan soleh, anakmu ngirim doa dari kamu, anakmu beristighfar kepadamu, kan ditubuhkan itu. Ujung-ujung ada syafaat, ternyata pernah marahin ngaji seseorang. Lo tak cerita pribadi begini. Kalau itu nakalnya luar biasa, sekolah di SMP 1, SMA 2 itu nakal. Katanya sekolah favorit, tapi saya juga gabung di G12 Banjaran Gang Tarik, saya ceritakan ini ya. G12 masih ingat ya, yang sosial saya, G12 itu singkatannya nomor dulu G12. Segitunya lah saya cari ini semua ada, tapi gak boleh gitu, ya sekandung, dulu. Tapi, kalau bukan 2 orang pun gak mungkin itu. Saya gak pernah mau pergi kalau belum sholat jamaah. Aneh-aneh ini, saya tidak pernah mau dengan sholat jamaah. Teman akrab saya SMP.
itu non muslim, tapi dia tahu dan mesti atau itu lek sholat isya masjid. Jadi dia ngeteriak masjid jam isaan, jam pakai jin. Kampus itu kan segini bu, mohon maaf ya, saya udah. Jadi waktu yang dari Semarang pas tahu Pak Rahmat ya, waktu rahasia itu melayu saya, tidak pernah ada. Pakai jin, pakai skidro, Bon Van Halen, Iron Maiden biasa gitu ya. Tapi saya sholat isya dulu, saya kena ini. Nah, tapi ada satu peristiwa penting sebelum 4 tahun itu sebelum situ, 4 tahun sebelum itu situ, ibu nggak bisa baca Quran. Saya kalau rontok ibuku kayak iso baca Quran. Setiap maghrib sampai isya saya tidak kemana-mana ngajari ikrok ibu saya. Sebelumnya urutan alif baca a, alif kasroh i, alif mahu, I love you. Ada pendidik ya. Ini begini saksi kamu dan tembok masalahnya. Nah, sampai 4 tahun bisa baca Quran baru 2 tahun kemudian jatuh. Saya kok rasanya ya Allah lihat itu. Kedua namanya Bahyem itu di Masjid Ar-Rasyidiyah Sukorawi. Maaf kita bagian dengan bersemangat juga. Beliau mohon maaf ya buka wudhu untuk TP Pasar Bandar. Saya waktu itu masih SMA wis aku buat ben maghrib bisa wajah Quran terjemah Jawa. Quran Jawa. Saya 2 tahun tiap maghrib itu sampai khotam Quran Jawa macane Bahyem namanya. Bacakan itu mulai maghrib menjelang isya. Tidak tulah kemana-mana kok pengen tulah. Pertanyaan saya kok iso ya saya di penjara di Masjid Ar-Rasyidiyah untuk bacakan Quran sama Tuhan. Saya hanya berharap pada Allah, ya Allah jika itu ikhlas karenamu dan saya berharap itu ikhlas, jadikan ini penolong saya dari kiamat. Paling boten enten andalan itu loh. Ini penting bekal. Karena kita tahu hantaman untuk menghancurkan iman kan tinggi. Tapi setidaknya panjenengan gaman punya jimat yang kata Nabi itu Allah itu mencintai seorang hamba yang mengerjakan amalan yang istiqomah terus menerus continue wa in qawla walau sedikit. Dan jauh ya ibu ya. Ini bekal yang penting. Jadi mohon izin, salah satu yang membekali kita nanti agar bisa terhindar dari gempuran kiri kanan depan belakang itu adalah kedekatan kita Gusti Allah karena amal. Nanti begitu ada godaan, saya sampaikan akidah dari kata ukedah tali, ya, lek tali ini kuatnya dan ditarik ke pandangan begini, nyangkut begini. Tapi lek tali ini tidak tatalen, menyinggung begini, ditarik kiri kanan tak brel, leres. Nah, tugas kita adalah 3 tadi. Nah, sekarang khusus untuk bab ini apa namanya materi, mohon maaf ya, menjadi istri yang setia kepada pasangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketidaksetiaan atau selingkuh dimaknai sebagai ketertarikan kepada selain pasangannya kemudian berlanjut pada bab berikutnya. Jadi saya ulangi, bedanya tertarik dengan tergoda. Tertarik itu bagian kehidupan manusia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kalau pakai bahasanya An-Nisa itu diberi takdir kepastian, bahasanya di Al-Quran rijal pada nisa, ketertarikan laki-laki kepada perempuan. Tentu maknanya di sini adalah bisa jadi perempuan juga kepada laki-laki. Ini maksudnya fitrah, karena manusia itu mesti tertarik pada lawan jenis. Maka fitrah itu dilegal formalkan kalau dalam Islam yang namanya munakahan, pernikahan. Dan pernikahan itu gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Allah menyebutnya pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha. Dan Tuhan itu menyebut mitsaqan ghalidha itu pada 2 peristiwa saja. Turunnya wahyu pada Nabi dan Rasul, ikatan suci mitsaqan ghalidha, dan ikatan pernikahan laki-laki pada perempuan itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Jadi nikah itu enggak kaleng-kaleng. Saya kalau menikah kepada anak muda itu saya bilang kepada hadirin yang datang itu saya bilang, Bapak Ibu saya tidak sedang bicara dengan, saya langsung ada ke mantan berdua. 3 bab saja, 1 untuk berdua sebagai keluarga, terus 1 untuk suami, 1 untuk istri. Kehidupan apa tugasmu ke depan? Nah, karena Anda itu misalkan golito, diikat kok sama Tuhan dengan ikatan suci. Paham ya Ibu ya? Soalnya ini kok jogo betul.
biarkan aku menjaga perasaan ini. Oh, betul-betul dijaga perasaan ini, jangan sampai perasaan ini jelek jantar pendek. Majelis taklim betul-betul jana wong itu jantar tak lagi perso jenengan jantar gitu. Ini basa lawas lagi. Lek panjenengan sampai ndak perso diragukan kelawasannya lho. Basa ini mengbucel jantar iki. Sapa Bu? Rantas kok lawas ya Allah. Jenengan tasik mireng kota minangka. Tasik wonten ngomong ini minangka. Minangka mamulo. Iya berarti jenengan lawas betul. Saya orang tua kata-kata punah itu. Mohon maaf, kalau sudah dia mulai rantas, mulai jantar kan makdel. Jadi kalau disebut dengan ketertarikan, kemudian dilegal-legalkan dengan namanya pernikahan, dia bisa kembali itu bahkan Nabi menyebut sebagai al-isbut di separuh dari agama. Mohon izin harus sampaikan baik-baik dan tanggung-tanggung ikatan ini. Dan musuh terbesar iblis adalah perilaku orang-orang yang harmonis dalam kehidupan. Apakah harmonis dalam keluarga atau harmonis dalam masyarakat? Iblis gede dan banjir marah betul kalau tidak harmonisasi. Kita jangan ikut-ikut iblis Bu. Berkali-kali saya bilang, jangan kalau di media sosial atau lihat langsung di jalan, kok ada keluarga naik mobil mewah, healing sana, healing sini, restoran satu, restoran dua. Belum tentu mereka tidak bahagia. Itu saya sampaikan ya. Ulangi ya, belum tentu mereka tidak bahagia. Terus kemudian, mohon maaf, kali-kali saya sampaikan di jalan melihat orang yang naik sepeda, kaos elek berdalil sampai depan, belum tentu dia tidak menderita. Bisa dipahami? Kenapa saya sampaikan ini Bu? Karena kita seringnya di awalnya julid, bukan kita ya, untuk saya ya. Astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Seringnya julidnya didahulukan. Enak uang numpak mobil dolar ini kok pribadi. Kalau bahagia mobil kreditan dan pun tidak mikir uang barang. Itu jadi saya tidak bahagia uang mobil pawai dewi senyawa aja. Dan kami ya. Nah ini penting saya sampaikan karena semuanya terpulang pada ifdah bin nafsik, memulai dari diri sendiri dari kanjeng Nabi. Jadi saya ulangi lagi, ini iblis nggak suka, makanya begitu kita lihat ada yang suka harmonis gitu, kita harus suka. Nggak usah mengurusi epo-epo, nutupi urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita jangan ikut akhlaknya iblis, nggak seneng ada walaupun bisa dipahami. Nah, saya ulang lagi, makanya kita kembali, namanya ketertarikan itu normal, yang dilarang keras memang namanya tergoda. Disinilah yang dipakai oleh senjata iblis Rasulullah alaih untuk membolak-balikkan hati yang sejak awal sudah kolbun itu kolak. Sudah bolak-balik ditambah guncangannya lagi supaya dia tidak ada itminan, tenang, tidak gusah-gusu, tidak mudah kepancing. Dari situlah ketemu akhirnya. Kenapa terjadinya ketidaksetiaan? Yang pertama sebabnya adalah dhaful iman, lemahnya iman. Jadi kalau iman sudah lemah, itu rembetannya kemana-mana pun. Karena orang yang beriman kalau positif pas lemah, yang masuk mesti ikatannya iblis. Kan kita ada dua saja di hati ini, Allah atau ghairullah, Allah atau selain Allah. Bisa dipahami ya? Kalau pas isinya Allah, berarti selain Allah minggir. Tapi begitu Allah pas lemah di posisi kita, selain Allah berarti yang mendominasi. Terus ya, itulah maknanya mudahnya cara ngomong ya, ilah itu segala sesuatu yang mendominasi, itu namanya ilah. Jadi la ilaha, maksudnya tidak ada yang mendominasiku. Kayaknya saya cintai, kayaknya saya rindui, kayaknya saya tak takuti, kayaknya saya memperbudak aku. Illallah, kecuali Allah, itu la ilaha illallah. Tapi kalau hari-hari kita masih banyak yang perbudak, masih ada itu, berarti Allahnya masih kecil. Ngerti sih? Ini belajar terus kita ke sana ya. Nah, waktu iman lemah, Nabi Dawud al-iman ayasir wa yaqus. Iman itu naik turun. Masalahnya kalau pas turun itu, kalau naik Dawud beliau ayasir bidoa, naiknya karena taat, ayaqus bimaksiyah, turunnya karena banyak maksiat. Dan ada solusi, jadidu imanahu,
upgrade terus imanmu. Jadi yang di-upgrade bukan hanya fisik saja, tetapi lebih banyak iman. Karena iman bisa mengkontrol lainnya. Saya ulangi Ibu, dhaful iman, lemah iman itu penyebab penyebab utama orang mulai tidak takut pada Tuhannya. Sehingga kalau ada kalimat ciri-ciri suami yang selingkuh, beroket ini, walau agak meme, ini agak-agak kuat sih untuk gue, tapi ada bener ya. Sudah mulai berani meninggalkan sholat jamaah di masjid. Maaf ya, kok apa hubungannya? Tuhan saja tidak ditakuti, apalagi manusia. Kita sederhana loh ya, itu. Jadi kenceng untuk mendatangi masjid, tapi dia tidak lakukan. Ini salah satu, tapi tidak mesti. Itu berarti, mohon maaf ya, dengan suami ya selingkuh sampai dan wah ini tahu misalnya nggak begitu ya. Yang disebut ini adalah konteksnya orang yang lemah iman itu efeknya macam-macam. Bukan hanya konteksnya, mohon maaf ya, ketidaksetiaan. Tapi terjadinya fraud di suatu perusahaan itu rata-rata karena imannya lagi lemah. Dan pas iman lemah, ibu yang hormati, yang kedua posisinya adalah misal tadi iman lemah, dilalah kersane ngalah, komunikasi lagi buruk dengan pasangan. Pas iman lemah, pas ada problem komunikasi dengan pasangan. Makanya Ustaz Salim Mafilah luar biasa itu. Saya ditolak sama Majelis Taklim banyak. Ya Mas, undangan Mas Salim sini. Karena beroplek saya dengan salah satu yang banyak viral itu. Jangan pernah mendebat istri pada waktu istri marah. Tunggulah dia tenang. Kalau dia sudah tenang, jangan kamu debat istri karena dengan keterangannya dia bisa marah. Kali ini ya. Ini kata saya bilang ya. Ini bukan benar salah dulu, tapi jelas sebagai perempuan sama. Dan saya, ada bulis ngapunten, ibu guru saya. Ya Allah, ngapunten ya. Saya, saya udah janji udah tidak boleh ngisi guru saya ya. Dalam hidup saya. Oh ini jangan kok ya. Lagi, ya Allah. Beliau wali kelas saya waktu semat dulu kakak rasanya semat dua tadi ya. Konangan aku. Ngapunten. Ya, saya ketua kelas ya maksudnya dulu. Mau izin, please kan? Baik, Ponti Mengandrogi yang pernah dari mana bicara? Oh salah, saya ulang ya. Jangan mendebat istri kalau istri sedang marah. Tunggulah istri tenang. Kalau istri tenang, jangan kamu debat karena dia nanti bisa marah. Terus dikomentari bagi yang mesti, aku terus kudu piye. Hanya ya kemana ya nanti ya dicilik seneni ibu ya bareng suami seneni. Tentu kalau komunikasi tidak baik, posisi iman turun. Saya ulangi, iman turun tadi sinten berarti yang masuk kan selain Allah. Dan iblis paling suka tadi, paling benci terhadap apa tadi? Harmonisasi. Kelompokan akhirnya dalam hadis Bukhari yang panjang, panjenengan pasti ingat bagaimana ketika iblis di singgasana. Jadi dalam Bukhari, iblis itu tempatnya di singgasana air. Ada yang bilang, ada yang menafsiri posisinya di segitiga bermuda. Allah. Pokoknya iblis itu kata Kanjeng Nabi di atas singgasana air, dan dia selalu menerima laporan dari anak buahnya, laporan berkala, ada pertemuan. Aku berhasil buat dia mabuk, oke. Aku berhasil buat gini, oke. Di oke ini tok, tapi begitu ada anak buahnya laporan, kalau berhasil mencerai-beraikan, mengadu domba manusia, suami istri, iblis diapresiasi lebih. Dalam Islam itu, wong satru itu bukan sakit iso ngambung baunya surga. Satru, baunya surganya tidak bisa dicium apalagi surganya. Menunjukkan suatu agama damai dari asli namanya silmun, salimu, silmi yang artinya damai sejahtera. Jadi ada orang Islam senengane kok ngejak musuhan, ini juga agama ngobrol saja nih. Gimana mungkin? Budaya itu budaya kayak itu musuh loh kalian. Padahal kita tuh suruh merangkul ke masjid, bukan malah kok ke masjid. Ada nonton itu, masjid. Wongnya gak teko. Yang tepat ini mau damai-damai. Karena termasuk yang mengkritik sekeras saya tak kok ini caci bu. Ini saya sampaikan dulu ya. Jenenge caci itu gergeten kadang-kadang. Caci ini boleh kan masjid baik, malah siksa ke atas sore yang lain-lain ya. Dribble kita takut jangan terbengok.
bukan tidak boleh dimarahi. Memang tidak boleh dimarahi, sekolah diomongi. Tapi menurut saya lebih baik mereka punya pikiran, aku belakangan pencerai, lebih baik timbangnya lagi. Menurut ya, sampai ada kalimat Waduman itu tempat saya ngisi rutin di pabrik hanger, gawe pancing banyak, cacil-cil sedisol ini mancing yang sawah. Dan orang pada senang, jadi mau nyekel HP mending nyekel pancing. Kalau ngomong mending ya, nanti lebih baik mending baca Quran pasti. Ini kelas panjenengan juga orang sih memancing mending baca Quran. Aduh, hanya lagi. Mari reso nonton saya patah dua ya. Baik kok. Sekali lagi, jadi yang kedua yang membuat terjadi kejahatan adalah firman yang memang tidak segera diperbarui dalam kondisi yang sama terjadi miskomunikasi ataupun kondisi yang buruk. Katanya Ustadz Bendri tadi, suami istri itu kan harus tidur bersama. Lalu tidak harus terjadi begitu, tapi harus pegangan tangan, maaf ya, tentang Rasulullah bagi yang tidak berpasangan, berangkulan dan sebagainya. Kalau sendiri-sendiri kan anak kos. Dan kalau suami istri tetap harus maaf ya, satu ranjang. Itu ajaran Islam. Nabi Aisyah jalan satu selimut. Bahkan anak saja suruh masuk kamar harus izin di 3 waktu, subuh, duhur, isya. Namanya pendidikan seksual. Dengan kalau nanti kerso yang suka parenting di sekolah, saya sering isi pendidikan seksual karena Islam. Bukan pendidikan seksual sekarang yang muncul itu, pendidikan hubungan seksual. Reproduksi dibahas tentang stunting. Saya harus mengkritisi. Saya tidak mau dengan Mas Dito, dengan Gus Kowim, teman-teman akrab. Yang ditakuti pernikahan dini sebenarnya bukan masalah stunting saja, Mas Bu, Gus, tapi lebih pada perzinanya kok jarang yang ngomong. Kan kemarin ada dengar rapat dengar pendapat RDP, kapan Kediri ya? Saya dijabri sama Alam, Mas, kira-kira apa izin ya? Usulannya apa? Ada kan ketua saya begitu kan. Nanti ada rapat dengan pendapat dengan dinas kemenang sama pendidikan tentang apa? Dispensasi nikah dini. Kan undang-undangnya itu sudah ada tahun, tapi banyak terjadi di usia 16-17 sudah bukan nikah saja, nikahnya karena kecelakaan. Jadi udah tahu aku kalau nggak aku ambil apa sama dan maksud saya ibu guys hormati, memang akhirnya pegotok sorabi sing lanang cek kelas 2 SMA gak gawe ya, tidak punya sikap mental sebagai seorang suami, seorang ayah, tidak punya sikap berritual sebagai seorang kepala keluarga, bayarannya sak serabutan dengan susu anaknya untuk selaweru di sini murid-murid ngamuk-ngamuk, akhirnya dispos. Tentu gemes sananya nggak umum. Ini generasi emas, harus saya sampaikan di dengar. Yang sekarang ikut Instagram ada kan judul video dasar ini sedikit neng sawah, tapi judulnya. Tapi begitu diklik apa yang terjadi? Anak muda cangkruk nongkrong di sawah di pinggir itu lagi merumput atau ngopi. Sing petani terkadang dua suket makmum di tengah mereka jalan. Tapi judulnya bener loh, dasar ini sedikit neng sawah. Alhamdulillah senang rumahnya judul ini kan. Tapi kan kerja gitu. Nah, jadi komunikasi yang buruk itu memperparah akhirnya terjadinya ketidaksiaan. Akhirnya muncul sumbu pendek. Ya wes lah, cukup segini aja. Maafkanlah daku, maafkanlah status aku selama ini. Alumni Semada tulis atau selfie. Kakak kelas jauh. Jadi nanti jauh itu wes hormati. Kondisi begitu diperparah yang ketiga di menikah pun pas maaf ya teman-teman ada masalah yang ketiga ini luar biasa. Akhirnya kan muncul jablek. Besok jablek ya. Jarak jablek. Oh jablek. Kalau sudah muncul begini ya. Satu, iman lemah, gak selesai imannya, dia tidak takut lagi pada dosa. Kedua, tidak ada komunikasi, sekarang kartu. Akhirnya yang ketiga, dia butuh namanya kasih sayang. Yang keempat, muncullah orang lama. JLBK, cinta lama belum kelar. Datang lagi. Dan yang kelima, Jamaah Rahimahullah, dia bergabung dengan orang-orang yang bermasalah. Akhirnya jawabannya bakalan alas, ijolnya, barternya, kayak barang yang
motivasi bukan motivasi menyelesaikan masalah, tapi motivasi memperbanyak masalah. Dan yang terakhir, penyebabnya adalah masalah ekonomi. Saya ngomong diri nggak tahu kabupaten ya, tingkat depresinya naik pesat dan 80% laki-laki. Ini warning untuk para ibu. Ternyata yang banyak depresi itu laki-laki. Dalam satu survei ada peningkatan depresi masyarakatnya dan 80%-nya itu adalah laki-laki. Kenapa begitu? Karena memang nanti saya sampaikan tanggung jawabnya tinggi. Saya sudah punya 2 cerita anak laki-laki, mohon maaf ini penting. Ini kaitannya dengan yang Islam lah. 2 laki-laki usianya SMA, satunya SMP. Dia pengen bahagiakan orang tuanya, akhirnya dia dipondokkan, ditakfid, hafal Quran. Karena dia merasa bertanggung jawab ingin bahagiakan orang tua, dia kan pengen ya hafal Quran sesuai kehendak orang tua. Namanya orang tua kan senang ya hafal Quran, tapi ujung-ujung Pak betul di luar mulut Pak Jegagik ada berita. Yang pertama, anak itu hari dari pondok loncat dari lantai 3, pulang ke rumah dari Malang ke Kediri jalan kaki dengan kaki tersiok-siok. Nangis menderita. Ini pertama, itu 3 tahun 4 tahun yang lalu. Berikutnya baru saat ini masih kondisi masih terjadi. Dia menyengaja diri menjatuhkan dari bukit. Ini psikologi murni itu. Ternyata terjadi. Dia merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Aku ingin sebagian orang tua, hafalan kok jadi 3 juz, kok jadi 5 juz, 10 juz. Sementara dia tidak ngomong orang tua. Dan orang tua kita ya, orang tua kan taunya pengennya baik-baik saja. Kadang-kadang lebih banyak sebagai hakim daripada sebagai sahabat. Namun ini saya tidak berani bicara dengan sudah melampaui batas usia itu ya. Tapi siapa tahu kalau yang punya putra kecil, wayang dengan putranya dituturi untuk kejutan-kejutan arwah anakmu. Karena jelas itu lebih banyak muncul dari orang tua. Saya mengalaminya, anak saya yang kedua yang cowok yang mau kuliah ini. Lebaran itu dia tidak mau ikut silaturahmi ke mbahnya. Kita salah, langsung kok gak siap-siap, gak ikut aku. Agak kaget yang kita sebut dua. Piye tuh sambang bahaya sampai lo kok belum waliden. Kesalahan besar bilang. Lo gak ngomong tapi lo sekarang aku udah janji temenku dari Malang semuanya ke sini. Terus kita kan kedua juga. Ini dia ngobrol di sini kesan menyalahkan. Itu kalimat yang kadang luar gak berwaliden. Padahal dia tidak ada niat untuk tidak berwaliden. Anjane kadung janjian apa kocok. Maka dia mengeluarkan satu jurus yang luar biasa. Jurusnya adalah diam, tampak marah, dan kita benar-benar kecewa. Pernah saya sampaikan jenengan nih, pada tengah jalan, ya ini kita pribadi ya. Istri saya agak jengkel juga, kuncinya motor disembunyikan. Termasuk motor mugi saya, motor legenda itu ya. Di tengah jalan dia bilang ini kabar yang sampaikan jenengan bahwa komunikasi buruk pas lemah iman dan jadi segalanya rentetan. Ya, kunci motor di mana? Nah, ternyata nggak dijawabkan di jalan saya betul. Dan keluar kalimat, "Bu, ini serius sudah saya sampaikan. Omai tak bom." Padahal dia itu pendiam, nggak pernah bermasalah. Saya sudah sampai bulan mau tolong aku balik lagi. Tapi gas kau kenceng, ya Allah, nangis jangan tanya saya nangis. Saya salah saya. Yang salah saya. Ini sesuatu yang penting di Bapak Rahimahullah, bahwa miscommunication itu yang dimulai dari lemah iman berefek pada problem. Nah, hampir semua rata-rata yang bermasalah sekarang itu anak-anak juga itu juga karena luka imannya lemah dan komunikasi baik dengan orang tua juga dengan guru plus judge dari masyarakat. Paham ya? Bujak sampah masyarakat punya. Nah, disinilah ibu ketidaksetiaan pada keluarga, tidak kesetiaan pada pasangan dimulai dari rentetan itu, termasuk lemah ekonomi. Nah, Bapak Rahimahullah, sekarang kita langsung berikan. Kalau begitu solusinya gimana? Solusinya juga berarti balikannya. Nanti jangan cek surat Maryam ayat 60. Di sana ada solusi dari ayat berikutnya. Tapi solusi itu umum. Kata Allah, segala problem yang dianggap orang tersesat itu ada solusi illa man taba wa amana wa amila sholihah
faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'an, kecuali kalau mereka itu taubat, beriman, beramal soleh, mereka itu akan dimasukkan ke surga tanpa dianiaya sedikit pun. Coba, ini solusi luar biasa dari Tuhan. Jadi orang itu ada kemungkinan tobat. Kalau dia tobat, tanda orang tobat itu pasti dia akhirnya beriman. Kemudian dengan imannya itu dia mengerjakan amal soleh. Ketok betul akhirnya dia bisa menyelesaikan masa lalunya, kemudian mengganti masa lalu dengan kebaikannya. Berarti posisi dia sudah dianggap bertobat. Itu janjinya Allah, dimasukkan ke surga dan tidak dianiaya sedikitpun. Dan tidak setelah itu tidak dizolimi sedikit pun bahasanya itu. Berarti ada ulama dawuh dia dosanya dibersihkan sama Tuhan dan dimungkinkan diberi kisah. Ada pendapat begitu. Saking sayangnya Tuhan pada orang yang bertaubat. Jadi judge itu hanya punya Tuhan mestinya, punya Allah, bukan punya kita. Bisa dipahami ibu ya? Yang boleh kita itu untuk solusi adalah mendoakannya, karena yang merubah hati seseorang itu adalah Allah. Ini tidak mudah loh. Kata anak kita kan tidak semudah itu berkusuk. Jadi misalkan waktu Kanjeng Nabi dicemburu sama Aisyah itu masih ingat ya? Kok luar biasa ya Kanjeng Nabi itu dipikir betul susahnya luar biasa. Hidana tamu-tamunya Nabi diorat-arit itu. Karena cemburu, karena yang memidangkan itu istrinya yang lain. Diorat-arit itu. Saking marahnya Aisyah cemburu. Dan tamu itu saya bayangkan betapa pekemohnya ya. Jadi Nabi itu umur mu'minah itu. Kan bingung sebagai tamu itu bingung piye aku ini melihat tontonan langsung di depannya ada seorang istri merusak hidangan kita tamu-tamu pada itu Nabi, tapi luar biasa sang Nabi hanya tersenyum dan mengatakan ibuku lagi cemburu. Ini laki-laki mulia betul ini ya, sudah ada duanya ini. Ini namanya Kanjeng Nabi. Terus Nabi langsung membersihkan motor kembali hidangan itu sampai Aisyah radhiyallahu anha malu sendiri dan nubruk rangkul Kanjeng Nabi. Tidak kita tangisan luar biasa ya. Kita bikin romantis, gak mudah kayak begitu ya. Tapi kalau saya ini gara-gara apa? Imannya kan kuat. Nah maka solusinya pertama biar kesetiaan itu tetap ada. Rahimahullah buat harus dengan semuanya perkuat terus iman. Tali ini bukan akidah, bukan salimul akidah. Akidahnya selamat. Kalau akidah selamat, itu insya Allah kuat. Nah, akidah itu selamat dengan ada tiang yang kuat di sana namanya iqamatus shalah. Tiang itu namanya tegaknya tiang itu namanya sholat. Jadi paling mudah Nabi itu buat saya berjenengan nanti buat diskusi di bagian ya. Seorang suami di rumah itu kalau Nabi loh itu kayak tiga, kalau nggak pengen kan, butuh iso terus. Ketika istrinya nanya, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Satu, dia tidak pernah kelihatan kecuali tersenyum. Jadi istri Nabi tidak pernah lihat Nabi di rumah lucu, tidak pernah. Baik, apa lagi? Saya kena pasal ini oleh istri saya berat. Loh, jadi itu mati Kanjeng Nabi. Masa ada ngomong sunah Nabi apa wayo, Sunnah Nabi itu kayaknya udah umum. Salah satunya adalah selalu bersenyum. Yang kedua, Nabi selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu legend banget kan kali dulu ada lagi di video, mau dikirim ke suaminya. Jadi Nabi itu kalau pas rumah bersihkan rumah, menjahit bajunya, ikut membantu memasak. Diceritakan itu Aisyah pernah dibantu mengangkat tepung. Terus tapi Nabi itu memasak. Yang ketiga, tapi begitu azan berkumandang, waktunya sholat, kata Aisyah, Nabi seperti tidak mengenal kami. Ini loh Bu, maksud saya, kita saling belajar. Jadi waktu azan berkumandang, waktunya ibadah pada tuanya, Nabi seolah tidak kenal kami. Maksudnya, cancur kali wondo, gercep bahwa ini waktu ibadah pada Allah SWT. Jadi jangan dorong-dorong pun jangan gandoli loh. Saya tahu ya, sholat aku karaku ya. Wah, suruhkan masjid itu suya. Aku lagi cinta-cintanya loh ya. Jangan deket-deket. Malah perlu kalau yang bilang gitu suaminya, ya nggak ada masjid loh. Aku mencintaimu hidup padamu. Aku berdua denganmu. Segala berduaan. Yang itu Kanjeng Nabi ya udah masjid. Ini misalkan ya. Jadi artinya itu kalau Allah
Kalau imannya kuat, omnya akhirnya komunikasi juga baik. Oh, luar biasa. Kalau masalah apabila guyonannya wong minta kudune di sopo. Ada masalah, ibu kamar dikunci lawan cekrek. Sehingga tadi tanya beliau dan saya ulang lagi tanya, harapannya perempuan apa? Sing lanang datang merajuk. Dodok lawak, dia sepurone yo. Aku sing salah pengene. Begitu ibu kamar, celek, lah kok perlu motor potongnya. Dulu nyampo tak kunci macam karena tiap orang beda-beda. Dia kan Nabi tadi kok, aduh, malah Aisyah apa guyonnya ibuku cemburu dengan karakteristik makanannya. Ini contoh ya komunikasi baik. Kalau sudah iman kuat komunikasi baik, mohon maaf ya, saya tidak membuli dengan diri bapak saya. Maka biasanya tidak mungkin ada jamblek. Kalau ada sudah ada yang begitu. Makanya kemarin kada waktu Luna Maya nikah sama Maksim kemarin. Jangan juga membantu waktu dan sudah. Kalau bayar bunda lalu namanya becek piro, gue piro. Saya sih tidak nyoroti punya ya, itu urusan dia. Tapi kata-kata dia bagus bro, maaf ya. Hikmah itu punya umat Islam ada dari manapun. Ada nggak oleh merasa kan kita tidak tahu tiba-tiba namanya itu berjebak lebar ikut pengajian bersama vaksin. Kita tidak tahu ya, itu belum maksud, belum gojek, belum cepat sekali. Apa kata dia? Mohon ya, waktu aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak ada satu pun 0 rupiah yang masuk ke saya karena kasus itu ya. Teman-teman menjawab semuanya. Dia baru mengetahui betapa begitulah sahabat. Ternyata selama ini dia bisa menilai sahabat itu karena materi. Terus tapi ada satu Arafi dalam saya. Dia panggilan dia kan Arafi, Arafi Ahmad. Ditunjukkan di chatnya. Lu nggak ada sedih. Lu kan punya Allah. Arafi Ahmad bro sama ngomong. Aku udah iso ya. Luar biasa, kata-kata dalam kondisi yang pas tepat ya. Itu majul bagi lu. Kamu kan masih punya Allah. Aku gak meninggal kamu tak biayai selama ini. Bapak cuma terkenal ini ya suka ngomong. Dia ungkapan itu akhirnya dia bisa pamit lagi dan dia bilang, gue gak menafikan nikah itu separuh agama, nikah itu ibadah. Saya tahu, makanya saya agak sedikit menunda, tapi saya ingin orang yang tepat untuk membawa saya ke surga. Bagus kata-kata. Saya sebenarnya bukan masih itu, tapi waktu dulu resepsi ini di orang kita. Ya tahu saya dari apa? Saksat di media sosial itu. Nah, tidak jelas. Itu gitu mikirin. Ya tapi kita coba. Itu kan tontonan kan jadi turunan oleh manten dan ini menunggu ya. Pemadam datang pakai lengkap buku kurang ngerti gon ini pakai ada jilbaban barang. Itu tidak tahu kalau itu tuntunan. Nah, sebenarnya gitu ya. Maka dari situ mohon izin tanpa rasa hormat. Yang berikutnya dan terakhir solusinya adalah selalu bergaul dengan orang-orang yang benar dan bertakwa. Itu kesetiaan selalu di sana. Maka Nabi Dawud ketika ditanya orang-orang muda apa yang harus saya lakukan menghadapi kehidupan ini dan akhirat aku tak bahagia. Hadisnya panjang ya. Hadis Bukhari Nabi jawab, qalu amantu billahi mustaqim. Atau qalu rabbuna mustaqim. Katakan iman kepada Allah, Tuhanku Allah, kemudian istiqomah. Dalam hal yang lain Nabi mengingatkan hadza siratal mustaqim fattabi'uni. Ingat ya ini ya, wala tafarraqu. Ikuti jalan yang lurus, jangan berpecah belah. Maksudnya pangkaban ngomong sing bener. Grup-grup WhatsApp juga yang grup WhatsApp yang benar. Ini nanti akan mengingatkan begitu ada problem, maka yang muncul adalah motivasi untuk solusi, bukan motivasi untuk sebagai bubrah. Jadi bapak ya, yang agak viral yang kau ayam menyatukan kembali yang mau berpisah itu suami istri, bagus ya itu ya. Ketika sang naibnya kepala kaulanya berikan tas putih, terus kasih orang-orang titik di tengah itu sama suami, tunjukkan apa yang kamu lihat ini? Saya melihat ada nota urat-urat di tengah kertas putih itu ya Ustaz. Apa kata lihat putih demikian besarnya sama ini oboni saya buat dulu ireng cantik yang tengah itu Mas Amin. Jangan-jangan dulu bojomu ya ngomong saya nggak tonton nota hitamnya. Makanya Nabi berkali-kali mengatakan banyak-banyaklah untuk melihat kebaikan pasanganmu, jangan mengingat-ingat kekurangan pasangan. Sementara komproman biasa disebut sebagai ahli sejarah misalnya juga. Jadi mau izin dengan biar kesetiaan keluar, jangan mau kalau kita dengar disebut sebagai ahli sejarah.
selalu mengingat masa lalu, itu pun yang tidak yang pasti. Maka sekali lagi ibu yang hormati, kunci dari semuanya setelah terakhir itu setelah bersama orang soleh ini yang paling penting. Tapi di depan. Jadi kuncinya sudah saya sampaikan di depan. Sekarang satu lagi dari kunci. Kunci dari semua itu adalah zikir. Karena guncangnya hati bisa tenang dengan zikir. Hatinya bosan guncang, tenang. Ada pun godaan kayak apa kan kuat. Dan ini tidak mudah lagi. Cuma zikir itu penting. Maka saya sarankan ibu bapak, pertama yang harus banyak kita ucapkan adalah zikir terbaik. Panjangnya besok zikir terbaik. Saya dapat ijazah dari almarhum Idris Lerboyo ya. Saya ulang berkali-kali media sosial saya ngomong pada santrinya, GNL zikir sing apik kecuali deres Quran. Hisab kayak apapun GNL sing apik dibanding deres Quran. Jadi pertama ibu, ini senjata sebagai penutupan untuk kesetiaan kita, bekal terbaik ya. Dari yang terbanyak tadi, ini teknisnya. Jangan pernah tidak baca Quran dalam sehari. Kalau dalam tag yang saya punya di media sosial, jangan bosan baca Quran. Karena Utsman bin Affan nanti dawuh, lek ati mursi kowe gak bakal bosan baca Quran. Jadi lek dan besok aras-aras baca Quran, kok rada ogah-ogah berarti kowe lagi masalah wis. Karena ukurannya bersih tidaknya hati itu dengan seberapa antusias dia baca Quran. Monggo ibu ya, istiqomah wis pokoke gak ketang sak keben. Nah, sak keben itu seberapa? Satu bar mau bawa sekarang lagi lah. Gak ketang sak ruko. Nah, dulu Quran dulu tuh ruko tandanya. Jadi ada satu halaman, kemudian kiri ada seperti ain. Nah, kalau sekarang nggak begitu pakai. Biasanya kalau mengukur itu halaman ya. Tapi rutin sewu, gak kita sekebet jangan mirip dawe kanjeng Nabi. Siapa yang disibukkan dengan membaca firmanku, baca Quranku, dia tidak sempat meminta kepadamu, kudu semua kebutuhannya. Lo percaya ini? Lo sangat repot-repotin, lo usahakan bangga ngaji walau setengah halaman, keburu-buru seperti kok ngomong apa? Oh dia bisa lagi tapi bisa baca, tidak boleh ada ketinggalan. Sampai saya buat kaos Ustaz Nawawi tak kirimi, Ustaz Tata tak kirimi tulisannya jangan bosan baca Quran demi untuk ini ya dari Quran satu pun atau carry dalam sehari itu. Dan saya beralangan belum mulai beralangan murojaah. Apa murojaah? Apalah pulau sholat seperti Quran ini satu baca Quran. Kedua, ibu yang mau izin jangan ditinggalkan ya. Ini buat ijazah dari kanjeng Nabi yang pondok ada ijazah. Malah yazim istighfar ja'alallah. Dalam hadis lain, man aktsara istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan dia pertama min makhraja, diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Paham ya? Tapi apa kuncinya pun? Melazimkan. Lazim maknanya loh, membiasakan. Lazim membiasakan itu maksudnya kalau dia tidak melakukan, ada saya kurang rasa dulu. Ini namanya wis jadi candu. Lah wong MT Korban ini candu istighfar luar biasa. Patus dengan gini ngopi. Ini, botol kopi sirap kayak separuh, kulino ngopi. Tapi begitu ngopi kan ada tenang. Maka yang melazimkan istighfar maksudnya itu istighfar. Dan istighfar terbaik itu adalah waktu sahur menjelang subuh. Sekali tanpa mengurangi sebab biasakan gini. Saya sudah janjian dengan istri saya, kusak mampu itu saya iso-iso untuk ngantuk dikit, jangan bangkok. Astagfirullah. Gak apa-apa, itu misalkan hanya kebiasaan tidak membekas, tetap itu bagian dari dianggap rutin yang dicintai Allah. Amal dicintai Allah tadi apa? Tetap lakukan meski sulit. Yang kedua ya, pun atas kari istighfar. Karena ini istighfar bukan karena punya dosa tidak dosanya, bukan kayak itu. Jalan keluar. Jangan-jangan kalau jadi ini enter kesempitan, ada sumpah. Oh, ya istighfar, cek. Astagfirullah, murtad sing do
Al Kitab Bukhari dari YouTube. Jadi Gus Bah itu punya penjelasan khusus kitab Bukhari. Dia kan apa Bukhari misalnya. Bahasa Arab luar biasa. Waktu samaan Al Bukhari di Pondok Bumi Sholawat Ulangan Sidoarjo, Gus Ali itu luar biasa itu kitab Bukhari. Dia itu guyonannya gini sampai Bukhari itu emang Islam diklaim oleh sebiak golongan. Akhirnya umat Muhammad disalah-salahnya lewat kitab Bukhari. Daripada Bukhari itu yotai dewe. Jadi panjenengan ngawase suatu saat sing tahu kenalan ada semaan kitab Bukhari yang punya kemampuan di sana. Kalau jelas buatan ini. Dan jauh, apa niku? Kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Singkat ya. Nah, jadi pun kalau gitu, sampai lewat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Bapak dari zikir yang kita menerangkan hati baca Quran. Anak-anak sama kali bagus. Hanya dengan ikut apa ini? Buat jus, oke, biasa dengannya. Berarti satunya dengan one week, baca Quran, terus istighfar, terus subhanallah bihamdi, subhanallah hati. Nah, yang keempat ini panjenengan pun atas tiwa juga saran mau itu zikir, oke, untuk zikir. Selawat. Apa doanya kanjeng Nabi di hadis Bukhari? Siapa yang berselawat kepadaku, Allah berikan 10 selawat. Bahkan gak tanggung-tanggung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, berselawatlah kamu semua kepada nabimu. Bagaimana selawat kepada Nabi? Sak-sak-sak-sak-sak pokok maknanya berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Pertanyaan saya jangan dulu. Jangan akhir-akhir itu tersatu sih, saya tidak merendahkan jenengan tanpa mau Rasulullah. Ben wancep selawat. Namanya selawat apa sih itu? Selawat Ibrahimiyah ya, yang dibaca itu kan rukun sholat. Jangan kalau tidak mau akhir-akhir selawat itu kan dasar. Coba artinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah punya selawat kepada Nabi Muhammad dan wa ala alihi wa keluarganya. Terus lanjutannya kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa artinya? Seperti jenengan palingnya sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Coba macam tidak ada rasanya. Jadi waktu terakhir Insyaallah ya Allah, Insyaallah Muhammad pakai sakinah membuat dan pakai terboten yang usah dipolemikan ya. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Dalam batin, dalam benak, ya Allah paling sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Kama sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Seperti jenengan paling sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Cobi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah paling berkah kepada kanjeng Muhammad dan keluarganya. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala alihi. Seperti jenengan paling berkah barokah kepada Ibrahim dan keluarganya. Namun pertanyaan saya tolong jangan dianggap merendahkan. Sudah dong gitu ya. Ada yang baru tahu? Ada yang baru majelet? Kalau itu masuk selawatnya nikmat bro. Jadi nggak usah keburu-buru. Ini penting. Makanya dari situ 4 ini baca Quran, istighfar, tasbih. Lebih bagus lagi jangan sampai subhanallah hamdulillah wa la ilaha illallah. Itu kalimat yang sangat dicintai Allah itu. 4 itu. La haula wala quwwata illa billah. Sehari minimal 100 dari kanjeng Nabi. Gak penghalang dengan surga. Terus monggo panjenengan pas ngepit sepedaan, pas wae tindakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim segone qala wa anji. Barang modalnya sebenarnya modal. Kondisi kan lawe kayak biasanya. Jadi monggo ibu penutupan saya berikan solusi diri saya. Godaan tidak berhenti, tapi godaan itu tertutup oleh perisai namanya iman, yang namanya keterangan hati, sehingga walaupun kecantol atau agak tergoda langsung iling mana gokong, ingat tujuan. Kan gitu katanya Bu Sito. Pakai ingat tujuanmu. Mencari kita ke barat, kembali dari Dewa. Itu kalau ceritanya di Buddha. Jadi mengingatkan godaannya besar. Inilah ibu serial materi menjadi wanita setia di akhir zaman. Saya tutup dengan ulangan hadis tadi. Idza mar'atu sholat khamsaha wa sholat syahrona
siapa yang istri sholat 5 waktu, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, taat pada suaminya. Dikatakan pada mereka, silakan masuk surga dari arah berhenti. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon izin, saya tidak bisa melihat satu persatu, mau meninggal kata kalau ada guru-guru saya di sini. Ada orang-orang hebat di sini, saya mohon izin dimaafkan. Mungkin Allah SWT paling kekuatan. Penutupan saya bentar ya. Yang punya putra-putri SMP SMA awalnya maling mereka, silakan gabung di klub remaja ceria. Saya punya komunitas anak-anak pelajar cewek sekarang di grup WhatsApp ada 403. Kalau tidak salah ya terakhir, yang cowok ada 300 sekian, masih terus bersama kita. Saya bombardir dengan kalimat motivasi, tanggapan orang tua jadi anak pintar dan soleh. Terus saya ingatkan di grup itu, bagi yang punya putra-putri usia SMP SMA, Bapak Ibu yang betul salah, SMP SMA, kalau SD pun salah ada bilang tanya boleh kelas 5 ya, karena kecil-kecil kan nyambung mami. Kelas 5 SD tidak akan masuk, aja bilang ya semester 4 masuk tidak boleh, tidak apa-apa, kalah terus aku mamanya. Jadi sampai semester 4 kalau kuliah boleh masuk. Nanti saya sampaikan ke panitia biar di-share linknya, tinggal klik dia masuk di grup itu untuk SNM. Kalau offline-nya, saya ulangi ya, kali ini ketemu dengan anak-anak muda Sabtu pagi di Kedai Expo awal bulan, tapi sekarang saya rubah sore, enak sore. Ternyata jadi komplain yang sekolah di bawah Kemenang karena Sabtu nggak libur. Banyak yang komplain, kok jangan Sabtu anak-anak masuk yang di MAN, di MTS. Akhirnya kita ganti Sabtu sore untuk mulai Juli, insya Allah di Kedai Expo Sabtu pertama. Minggu keduanya di Pare di Cafe Arion. Untuk sisanya minggu ketiga 4 atau 1 tidak lupa saya, itu di Cafe LK, Cafe Lumbung Kebaikan di Toyo Resmi tengah-tengah kota dan kabupaten. Jadi monggo misalkan putra putrinya kerson dari acara seperti itu kumpul di klub remaja ceria yang kita asuh, monggo gabung di grup atau kalau offline bisa datang. Kalau datanya ibunya boleh ikut, boleh internet talk. Tidak boleh ikut pengajian, tidak boleh. Yang boleh cuma anak-anak. Kalau pengajian sudah banyak taklim yang bisa diikuti, tapi khusus pelajar nanti kita drill, kita kuatkan termasuk anak-anak saya. Begitu ya, ibu yang hormati, sekali matur suwun ingkang kakak dan pangapunten, menawi wonten sebagian orang berkenan, mugi-mugi Allah bagi hidayah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kemudian sudah saya insya Allah ini akan membuka satu pertanyaan. Monggo silakan Ibu. Pertanyaan pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya dan sebenarnya saya mohon maaf kalau pertanyaan saya ini kesannya kurang gimana. Setahu saya Ustaz terkait dengan panti. Nanti ya. Setahu saya Ustaz selama ini kan salah satu kesetiaan itu kan yang kita tidak setia dengan suami itu salah satunya kan selingkuh. Selama ini yang saya tahu adalah selingkuh itu kita berhubungan dengan lawan jenis dalam arti menurut saya ya itu dulu setahu saya itu bersentuhan dalam arti sudah melanggar aturan agama. Ternyata setelah semakin saya kesini saya ada yang begini, percakapan atau chat itu dengan orang lain itu termasuk selingkuh. Yang saya tanyakan apakah itu betul dan apakah seorang istri ketika turunnya iman dan komunikasi dengan suami buruk akhirnya curhat ke orang lain, apakah chat seperti itu termasuk selingkuh? Yang kedua pertanyaan saya adalah ketika istri seperti itu apakah tidak bisa mencium surga? Terus yang kedua mungkin pertanyaannya di luar ini ya, di luar materi hari ini itu terkait dengan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh yang saya tahu itu kita menyisihkan semampu kita, seikhlasnya kita, dan ketika itu terkumpul itu kita berikan ke yang benar-benar membutuhkan.
setiap hari. Iya, ditabung setiap hari. Ketika kita merasa sudah terkumpul, dikasihkan dengan. Pertanyaan saya, ketika apa ya, kita membutuhkan dan uang itu terpakai untuk kepentingan keluarga, apakah itu menjadikan beban? Terima kasih, terima kasih. Nanti bagus sekali pertanyaan ini. Pak Anel cocok ya bisa dengan Anel. Oke, yang pertama, dulu kita ada lagu judulnya Selingkuh Itu Indah. Kurang ajar ya lagunya itu. Walaupun isinya kita yang kurang ajar. Saya ingat satu itu ya. Begini, ini benar-benar bukan karena kasusnya Pak Iwong sama Paula ini. Mencoba langsung tegas depan. Bu, mencari besok. Ayat tentang rajam itu ada berapa dalam Quran? Rajam itu hukuman buat para pezina. Kita ambil Imam Syafi'i 6.666 ayat, itu yang tentang hukuman rajam cuma satu. Tentang hudud, potong tangan cuma satu. Tentang hukum membunuh, maksudnya membunuh itu hukuman bunuh. Maaf, itu juga kita buat satu ya. Pertanyaan saya, negara yang ada hukuman ini, Anda juga nanti negara yang ada hukum boleh membunuh orang bersalah, ada tidak di muka bumi? Bersalah cukup mati maksudnya, hukum mati maksudnya. Hukum mati ada? Oke, kita mulai yang paling dekat. Indonesia ada, Malaysia, Singapura, Amerika, ada. Ayo, Australia, Arab, India, ada hukum mati, hukuman mati. Ada ya. Yang agak aneh itu ketika semuanya tidak pernah mengkritisi negara-negara yang hukum mati itu satu dua. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan ajaran agama Islam hukuman mati, pesannya dianggap Islam normal itu. Ada sampai semua negara juga melakukan hukuman itu. Nah, zina itu berat banyak dalam Islam itu. Yang belum menikah dia harus dicambuk, dilempari dengan batu, kemudian diusir setahun atau 2 tahun, beda pendapat ya. Kemudian yang sudah berkeluarga bahkan hukum sampai meninggal. Pasti jawabannya kan kejam. Yang homoseksual, lesbi lebih parah lagi. Dilempar dari bukit, ditimbungi sama batu. Sebenarnya hukuman itu kalau dalam sejarahnya jalan Nabi pernah terjadi tidak? Pernah sekali. Itu pun juga pengakuan perempuan dan Nabi melemos supaya tidak terjadi hukuman. Manusia aku juga ada hukuman, tapi kan hukum Allah tegakkan. Apa kata perempuan itu? Hukumlah aku telah berzina. Anda bayangkan, kenapa sampai tidak ada seperti perzinaan? Karena sejak awal itu sudah ada kalimat wala, ada perintah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32. Kedua dan ketiga ya. Jangan kamu mendekati zina. Zina itu keji seburuk-buruknya jalan. Maka ditutup semua pintu yang membuat dia terjadi perzinaan. Maka ada fikih syariat yang namanya dilarang ikhtilaf, berduaan. Maknanya berdua itu adalah di tempat yang sepi, bukan makrom. Kalau Anda misalkan panjenengan diketos, contohnya ketos sampai biar juga. Saking bangganya berketos lebih kayak jeritok lah, karena lain-lainnya tidak punya. Kali saya sampaikan gitu. Gitu Bu. Kamu ada paham namanya? Jangan ketemu teman lama terus misalkan banyak orang terus hey saya dulu tapi kabarnya Bojong Wiro anakmu dan seterusnya kerjanya di itu bukan ikhtilaf karena luas dan banyak orang mau menikah. Yang disebut berdua di tempat yang sepi itu ya dia berdua di tempat yang sepi, berdua ada ini belum aktivitas lain. Berarti laporan pengen lebih jelas nanti baca buku judulnya Apakah Bibirmu Masih Perawan, karya Marinda Darwis. Itu ada di Shopee, ada di sana. Shopee affiliate juga bisa. Yang kedua ditambahin jangan mendekati zina itu biar tidak salah terkait dengan masalah tersebut. Apa kata tadi? Hadis ini memang doib yang ini, tapi dibuatnya hadis yang lain. Sungguh seorang laki-laki dihancurkan kepalanya dengan biji neraka lebih baik daripada menyentuh bukan makronya dengan sengaja.
keluar kaidah fikih yang lainnya adalah dalam bersentuhan Nabi tidak pernah bersalaman kepada perempuan. Bahkan di Baitul Aqab pasal 1 dan 2 Nabi hanya mengangkat tangan ketika berhadapan dengan bayatnya kaum perempuan. Akhirnya keluar kaidah. Ini ilmu dulu, saya ngikutin Gus Ba. Ilmu itu dulu lagi disik. Kalau ada praktek lapangan akhirnya melanggar, kocok membuat ilmu menjadi hilang. Kan kebenaran punya Tuhan. Jangan membuat ketika ahli matematika ngomong 1 kali 1 sampai dengan 6 itu menjadi kok bener kan ahli matematika, tetapi salah gitu ngomongnya. Jadi pahami mas saya ya. Yang kedua, tujuan bersentuhan. Nah, yang ketiga, segala sesuatu disebut oleh Nabi berzina. Banyak. Kalau ini masalah niat ya, perempuan yang memakai minyak wangi dengan niat menggoda laki-laki, sesungguhnya dia telah berzina. Zina dalam konteks seperti ini. Karena kemudian Nabi jauh lagi dari Bukhari, mata ada zinanya, tangan ada zinanya, hati ada zinanya, dan dibenarkan hati tidak oleh farjinya. Jadi ada langkah-langkah awal, itu sudah tulis lengkap di buku apakah timbul masuk perawannya. Mulai dari, kan judulnya merokok pacaran gaya anak muda sekarang, menjaga cinta. Alhamdulillah banyak tobat dan baca buku saya yang tipis itu anak muda, karena bagusnya luar biasa. Jadi itu pencegahan. Lek wis pintu ning ngono kuwi ditutup semuanya, kok ada berzina? Berarti kan dia memang melanggar. Karena fasilitas untuk bisa berzina nggak ada. Kalau sekarang langsung diterapkan raja dan tax sekarang mereka itu hal yang dianggap sesuatu biasa ya. Mau belum bisa ngeri. Jadi kalau lihat cerita-cerita teman-teman di kantor itu ya, cerita gampang cuman ke depan motor lanjut oke hotel biasanya. Terus mulai ngomongin masing-masing ketok bergembira dengan keluarganya itu. Problemnya bukan masalah pasangannya nggak tahu, akhirnya nggak ada geger. Ya kamu mendatang punya Tuhan. Nah di sini lemah iman kan rata-rata, sehingga dianggap itu bukan pelanggaran. Kaponana, garis melapor nih, pekerja keuangan, ya wis bahaya. Melakukan dosa tapi hidupnya aman-aman saja, bahkan rezeki nambah. Baru melakukan dosa besar, enek order, ngeri. Baru melakukan tidak sholat subuh, tiba-tiba ada tubuh yang lebih sehat dari sebelumnya, itu bahaya itu. Karena ukurannya dia bukan ukuran dengan Tuhannya, tapi ukurannya lebih pada fisik dan materi. Jadi mohon izin, kalau itu jadi catatan, banyak cek dengan lawan jenis itu hanya boleh ketika penting dan mendesak. Makanya saya mohon tanpa merasa hormat pada siapapun. Kalau dulu masih melakukan anak-anak, tapi sekarang sudah berbeda. Kita harus punya namanya RKI. Saya pribadi namanya Rumah Keluarga Indonesia. Jadi ada tim perempuan, ibu-ibu, para umahat, para bunda yang menangani durhatnya ibu-ibu. Nah, itu lebih nyaman. Di luar itu kita tidak tahu, karena fitnahnya itu berat sekali. Jadi pokoknya selama hanya nanya kemudian selesai ya nggak harus ditambah-tambah. Pak, gimana hukumnya belanja? Nggak jawab, boleh bun, nanti kalau macam-macam perlu. Kalau saya pribadi ada yang bertanya begitu, kan HP saya itu bisa betul di laptop sama di CPU saya itu kita WA-nya berdua itu nyantol di sana. Jadi saya itu bisa bebas membuka isinya chat WA istri saya, istri juga bisa bebas membuka chat saya di HP saya karena cuma kita jadikan itu di monitor itu gampang, anak-anak aja kadang bisa lihat itu. Itu tadi yang pertama, itu paling penting. Terus apa lagi itu saya? Ayo sedekah subuh. Ingat ya, sedekah subuh dicatat malaikat. Pertanyaannya mungkin Bu Yona nih, lihat sedekah dulu bukan dicatat malaikat. Setiap subuh malaikat itu kalau pakai bahasanya jadwal saya dilaporkan ke langit. Nah, bolehkah kira-kira kita sedekah subuh di kelompok? Kemudian jawaban saya, jangan ya, jangan ya. Apakah itu nanti akan jadi hutang? Kalau tidak, iya. Karena kita sejak awal memang untuk sedekah. Peruntukannya kan jelas sebenarnya. Sejak awal itu peruntukannya jelas. Kalau boleh, mohon izin ya, beda loh sedekah dikumpulkan sama tiap hari. Karena malaikat itu, ya kalau pasal pahala kan urusannya Allah. Cuma kalau tekstual hadisnya, sedekah tiap subuh. Pertanyaan ini gimana caranya? Oh, Bapak jangan titip suami pas ke masjid, ya. 2.000, baru saya ketemu. Apa jenenge? Lebih Pak, Pak, pengen nonton lagi. Satu, tidak mungkin susah. Jenengan yang karbon EB karbon EB itu rata-rata sudah jenengan niatkan
subuh-subuh setelah sholat subuh jangan buka e-banking, jangan tinggal pilih. Di situ ada banyak tawaran untuk sedekah, yatim kah, apakah pembangunan masjid, pembangunan air di mana-mana. Nah, klik tinggal 10.000, 5.000 tiap subuh. Wes Gusti Allah lemah teles Gusti Allah sing kata-kata terakhir nanti ngapunten nggih saya juga. Tunjukkan ke saya contoh orang miskin gara-gara sering sedekah. Sampai tahu saya. Kalau ada yang jadi pembelajaran bagus. Rakyat mana? Rafathar atau Soro. Saya ulangi, tunjukkan ke saya ada cerita orang miskin gara-gara sedekah. Nanti kalau ada yang tunjukkan, diteliti lebih lanjut, mungkin bukan karena sedekahnya. Justru para orang miskin adalah mereka yang cetil dalam memberi. Rasanya kurang ya, ngomong ya. Saya walau nggak pakai mic tapi kadang streaming ya masalahnya. Ada perusahaan rokok, dia punya margin keuntungan setiap tahun itu 45 triliun. Kuartal 2024-2025 dia keuntungan cuma 800 miliar. Saya ulangi, 800 miliar banyak atau sedikit? Pol, dan begitu udah Pak. Tapi bagi pemilik perusahaan itu, saya ulangi, bagi pemilik perusahaan itu 800 miliar seperti apa? Padahal ini bukan omset yang turun, untung, tapi pusingnya luar biasa. Dari 4 triliun kalau salah ya, mohon maaf, jadi 800 miliar. Kalau dia 800 miliar saja bagi kita, oke, orang umum, it's not public, orang umum. Tapi kalau dilihat dari pemiliknya, itu memusingkan betul. Bisa dipahami dulu. Nah, jadi menurut saya kalau sedekah jangan ditunda. Kalau saya lebih baik rutin, walau banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sepakat? Lebih baik rutin meskipun banyak daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Oke, paham semuanya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi sukses di keluarga besar Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.